Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ogi Muhammad Soleh, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Langlang Buana, Bandung. Di video ini saya akan menjelaskan tentang memahami lobby. Lobby adalah aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dengan tujuan mempengaruhi pimpinan organisasi lain maupun orang yang memiliki kedudukan penting dalam organisasi dan pemerintahan, sehingga dapat memberikan keuntungan untuk diri sendiri ataupun organisasi dan perusahaan pelobi. Lobby dalam konteks bisnis adalah upaya melakukan pemasaran atau penjualan dalam melakukan pendekatan kepada calon pembeli, baik perorangan maupun instansi. Dalam lobby bisnis ini biasanya dikemukakan maksud, tujuan, dan penjelasan produk. Cara-cara lobby. Yang pertama, tidak langsung. Lobby bisa dilakukan dengan cara tidak langsung. Hal ini mengandung pengertian tidak harus satu pihak atau satu orang yang berkepentingan menghubungi mendekati sendiri pihak lain yang mau dilobi. Pendekatan itu bisa dilakukan dengan perantaraan pihak lain, terutama yang dianggap punya akses atau mempunyai hubungan yang dekat dengan pihak yang dilobi. Yang kedua, langsung. Berbeda dengan cara tidak langsung, maka di sini pihak yang berkepentingan berusaha harus bisa bertemu atau berkomunikasi secara langsung dengan pihak yang dilobi. Dengan kata lain, pihak-pihak yang terlibat bertemu atau berkomunikasi secara langsung, tidak menggunakan perantara atau pihak ketiga. Cara langsung ini jelas lebih baik daripada cara yang tidak langsung, tetapi kendalanya adalah pihak-pihak yang terlibat tidak selalu saling mengenal. Tidak semua orang mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan baik. Kesan terhadap pribadi tidak selalu sama dengan kesan terhadap lembaga. Jelasnya, seseorang mungkin saja kurang suka atau kurang menghormati orang tertentu, tetapi terhadap lembaga yang dipimpinnya, dia tidak ada masalah dalam hal seperti ini. Tentu akan lebih baik apabila yang melakukan lobby adalah orang lain atau staf pada lembaga tersebut. Yang ketiga, terbuka. Yang dimaksud dengan cara terbuka adalah lobbying yang dilakukan tanpa ketakutan untuk diketahui orang lain. Lobby yang dilakukan secara terbuka memang tidak harus berarti dengan sengaja diekspos atau diberitahukan kepada khalayak. Tetapi, kalaupun diketahui masyarakat, bukan merupakan masalah. Yang keempat, tertutup. Yang dimaksud lobbying dengan cara tertutup adalah apabila dilakukan secara diam-diam agar tidak diketahui oleh pihak lain, apalagi masyarakat. Karakteristik lobby bersifat tidak resmi atau informal, dapat dilakukan di luar forum atau perundingan yang secara resmi disepakati. Bentuk dalam beragam dapat berupa obrolan yang dimulai dengan tegur sapa atau dengan surat. Waktu dan tempat dapat kapan dan di mana saja, sebatas dalam kondisi wajar atau suasana memungkinkan. Waktu yang dipilih atau dipergunakan dapat mendukung dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Tujuan lobby. Tujuan lobby adalah aktivitas komunikasi yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi, meyakinkan orang atau pihak lain, sehingga orang atau pihak lain itu sependapat dan seagenda dengan kita. Fungsi lobby mempengaruhi pengambil keputusan agar keputusannya tidak merugikan para pelobi dari organisasi atau lembaga. Bisnis lobby juga berfungsi untuk menafsirkan opini pejabat pemerintah yang kemudian diterjemahkan dalam kebijakan perusahaan yang memprediksi apa yang akan terjadi secara hukum dan memberi rekomendasi pada perusahaan agar dapat menyesuaikan diri dengan ketentuan baru dan memanfaatkan ketentuan baru tersebut, menyampaikan informasi tentang bagaimana sesuatu kesatuan dirasakan oleh perusahaan. Organisasi atau kelompok masyarakat tertentu meyakinkan para pembuat keputusan bahwa melaksanakan peraturan membutuhkan waktu untuk perizinan. Teknik lobby ini dilakukan untuk mengetahui ke arah mana bergeraknya opini yang sudah terbentuk, menentukan siapa lawan yang akan kita hadapi,
dan siapa yang mungkin mendukung kita mengidentifikasi kelompok kecil yang akan menentukan iklim opini mengenai suatu kelompok masalah. Kemudian, fokuskan perhatian pada kelompok kecil yang mewaspadai dan peduli terhadap pokok masalah tertentu. Membentuk koalisi dengan berbagai kelompok yang setuju dan akan menyetujui adanya perubahan guna mendukung kita. Dan yang terakhir, strategi pendekatan lobby, kenali objek yang dituju, persiapan informasi, persiapan diri, berupaya menarik perhatian pendengar, sajikan pengiringan pesan itu dengan jelas agar dapat diterima dengan jelas dan dipahami. Tutup pembicaraan dalam lobby dengan memberi kesan yang menyenangkan, dan bila ada kelanjutan, mereka tetap antusias. Sekian penjelasan tentang memahami lobby. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.